Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kairana Nadila Hergiansa dengan NPM 18163104045 kelas 6A, Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Training Need Assessment yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Dayat Hidayat, MPD. Untuk menjalani Training Need Assessment pada kali ini, saya sudah mengadakan analisis pada keadaan ekonomi dan sosial yang dialami oleh pemuda di lingkungan rukun tetangga di perumahan saya, yaitu di Perumahan Tambun, Bekasi, pada beberapa pemuda berusia produktif, yaitu usia 17 tahun ke atas. Untuk mengetahui lebih lanjut analisis yang saya lakukan, izinkan saya untuk menjelaskan pengertian dari Training Need Analysis. Training Need Analysis adalah investigasi sistematis dan komprehensif tentang berbagai masalah dengan tujuan menganalisis dan mengidentifikasi secara tepat tentang beberapa dimensi persoalan sehingga dapat ditentukan kebutuhan pelatihan yang tepat bagi penggunanya. Setelah saya melakukan analisis pada kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat yang memiliki usia produktif, yaitu 17 tahun ke atas, saya menemukan masalah yang terjadi. Masalah yang pertama adalah kesenjangan pekerjaan bagi lulusan SMA atau SMK. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah tidak adanya tindak lanjut dari pihak SMA atau SMK untuk penyaluran kerja mereka. Faktor yang kedua adalah masih senang bermain, jadi tidak adanya keseriusan bagi mereka dan hanya sekedar nongkrong-nongkrong belaka. Faktor selanjutnya adalah usaha yang kurang maksimal dan gampang menyerah. Pada usia tersebut, para warga memiliki emosi yang labil sehingga gampang menyerah dan tidak berusaha secara maksimal. Faktor selanjutnya itu terlalu memilah-milih pekerjaan. Faktor selanjutnya terjebak pergaulan, dan ada masalah selanjutnya yaitu kesenjangan pekerjaan pada usia produktif di atas 20 tahun yang memang sudah sebelumnya memiliki pekerjaan namun tidak dilanjutkan karena faktor tidak mendapat pekerjaan yang cocok dan terjebak pada zona nyaman. Di samping masalah yang terjadi, terdapat juga peluang atau pendukung bagi diadakannya pelatihan. Peluang yang pertama adalah usia produktif yang dimiliki oleh para warga, lahan kosong yang memadai, dunia perikanan dan otomotif yang sedang menjamur pada saat pandemi ini, dan banyaknya waktu luang yang dimiliki oleh warga sekitar. Juga latar belakang pendidikan warga sekitar yang memadai. Selain peluang, terdapat juga hambatan yang menjadi pula tantangan bagi warga dan pembuatan program pelatihan. Hambatan yang pertama yaitu motivasi yang rendah yang dimiliki oleh para warga, tidak adanya dukungan dari lingkungan sekitar, dan yang terakhir tidak adanya tutor yang memadai atau yang berkompeten di bidangnya. Tujuan diadakannya pelatihan adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat dari pelatihan ini? Kebutuhan yang pertama adalah tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat membutuhkan pekerjaan yang layak. Kebutuhan yang kedua adalah skill atau kemampuan yang memadai untuk masyarakat, dan kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan pengakuan di masyarakat. Dari berbagai masalah, hambatan, dan potensi yang saya temukan di masyarakat, terdapat pemecahan masalah untuk kesenjangan ini. Pemecahan masalahnya adalah pembuatan pelatihan budidaya ikan dan pelatihan otomotif. Tujuan dari diadakannya pelatihan adalah yang pertama, menambah dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki warga. Kedua, mengisi waktu luang dari warga yang tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak hanya melaksanakan kegiatan nongkrong-nongkrong belaka. Yang ketiga, meningkatkan motivasi hidup. Yang keempat, memberikan wawasan baru tentang dunia perikanan dan otomotif. Selanjutnya, menyiapkan warga yang terampil dan berdaya saing tinggi. Selanjutnya, memunculkan bakat terpendam yang ada pada warga. Yang terakhir adalah menjadi wadah transfer ilmu bagi masyarakat yang menjadi peserta pelatihan.
Sekian yang bisa saya sampaikan atas hasil analisis yang saya lakukan di sekitar perumahan saya. Semoga hasil analisis kebutuhan pelatihan ini dapat bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila ada salah dan kata yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.